Doa itu harus seimbang dengan ikhtiarnya. Betul. Doa pengen punya circle yang baik karena keresahan dalam hati Ya. di pekerjaannya itu kurang cocok. Ya. Tapi secara realistis pun harus nabung juga. Itu Ya, betul, ikhtiarnya. betul. Allah tahu dan akhirnya Allah bantu ketika lebaran ditawarin kuliah S2. Ketika udah ikhtiar baru tawakal dan ada hasil. Mungkin gue cuma cerita aja kalau di project itu memang secapek itu emang. Iya. Tapi ya gue bilang ya wajar lah, laki-laki emang tempatnya capek gitu kan. Kalau perempuan tempatnya apa? Perempuan itu tempat melepas capek. Gitu itu ngerasa kayak hidup tuh 24/7 di kerjaan, kayak nggak ada kehidupan luar. Di atas Oki ada? Di atas hoki ada order. Oh, ada order. Iya, Jadi jadi banyak dari sistem kayak sosial media, tempat kita untuk bereksplor ya, berkarya, itu tuh punya batas-batas gitu. Iya, Jadi mana terbatas. ketika kita bicara tentang Palestina, itu tidak diterima sama mereka gitu. Jadi aku mikir, gimana ya kalau misal ada tim IT gitu. Iya. Tapi value-nya tuh value Islam gitu. Iya. gue termasuk adalah orang yang hafalannya banyak, tapi tajwidnya jelek. Jadi Iya. kalau lu punya hafalan banyak doang, nggak terlalu dinilai gitu. Tapi kalau lu punya hafalan dikit tapi tajwid lu bagus, itu dinilai gitu. Berarti Nah, bukan tentang Bukan tentang kuantitas, tapi kualitasnya. Ya Allah, jika orang yang kau temukan denganku itu baik terhadap aku denganmu, ridomu, maka dekatkanlah. Jika orang itu malah menurutku baik itu, aku nyaman dengannya, tapi itu buruk terhadap aku, malah menjauhkanku darimu, maka buatlah ia mendekatkanku denganmu. Dan yang sama membuat kita satu visi gitu. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang udah nungguin podcast kita dari arah Bali, kita akhirnya di YouTube juga. Yoi. Akhirnya. Setelah kita dua konten kita upload di IG, Iya. dan kita pengen terima kasih banget. Terima kasih buat teman-teman Super Gang, yang teman-teman yang nonton ini dan subscribe kita panggil kalian Super Gang untuk sementara karena belum ada nama resminya. Oke, Resmi tuh Itu hari ini. oke, Oke, Nama oke. betul. Semangat. Oke. Super Gang. Super geng. Oke, teman-teman, thank you banget kalian udah sampai nonton ke YouTube ini. Ya. Adanya kalian pengen sama-sama tumbuh bareng. Sebelumnya kenalin nama gue Kavin. Ini ada. Askaf. Gua Alam. Oke. Kita bertiga akan memulai podcast ini berbincang santai, tapi ya sesuai dengan judul kita, yaitu arah balik. Kita bakal lumayan mengulik ataupun membahas tentang apa-apa aja yang menjadi titik balik kita ya, titik Yap. balik. Ya. Karena kebanyakan manusia sekarang ya mereka terlalu jauh ya, berjalan sehingga nggak tahu arah balik gitu. Makanya Ya. mungkin perlu titik balik ini. Yo. Oke, untuk memulai pertanyaan, Hmm. gua ada satu pertanyaan. Mungkin teman-teman juga ada beberapa super geng, Wah. teman-teman super geng tuh Banyak. nanya, Banyak banget ya. nanya kenapa enak banget sih punya temen yang support, punya temen circle yang satu visi misi gitu. Oke. Pengen banget. Jadi kita gimana kalau kita ceritain tentang awal pertemuan kita? Nanti. Mulai dari Bang Askaf dulu. Oke. Ya. Coba ceritain dari perspektif Bang Askaf. Menurut Bang Askaf tuh mungkin ada kejadian apa, momen apa pas di akhirnya sampai kita ketemu, gimana perspektif Bang Askaf? Oke, jadi kalau cerita sebenarnya panjang sih. Sebenarnya panjang ceritanya. Berapa Mungkin menit? timeline kita agak ringkesin aja Iya, ya. agak padat ya. Sebenarnya gue tuh udah ada udah ada keresahan itu akhir 2023 atas ya Palestina kondisi. itu? Enggak, Oh, belum. Itu kan Palestina itu 7 Oktober 2000. Iya, 2023. 2023 ya? 2022. Oh, berarti gue sebelum itu. Gue sebelum Before itu ya? 2022. Iya, awal 2023. Iya. Itu kan Oktober. Nah, Oke. gue awal 2023 itu ngerasa kayaknya karena gue kerja di ini ya di perusahaan nasional lah gitu kan. Gue nggak usah sebutin namanya. Jadi ya gue Gede ngerasa lah ya perusahaan lumayan gede. ya. Jadi gue ngerasa kok kerja di perusahaan ini tuh waktu gue habis 24/7 beneran habis tuh. Oke. Dan circle-nya juga yang ya kita bukan bilang buruk, nggak buruk sih, cuman kayak nggak sesuai aja lah kita bilang gitu ya, nggak sesuai sama apa yang hati lu, hati Ya, gue hati paling pengen dalam. gitu kan. Nah, makanya gue tuh pengen tuh gimana caranya gue dapetin circle. Ya. Intinya gue pengen dapetin circle. Nah, pada saat itu gue bilang ke orang tua gue mau resign. Nah, waktu itu Apa yang dibilang sama orang tua lu setelah lu bilang resign? mau cari kerja apa? Kerja susah, semua susah. Iya, apalagi Kayak gitu. itu baru after covid ya.
Iya, apalagi itu baru after COVID. Iya, betul. Dan ditambah ya waktu itu kan juga udah beberapa tahun gue kerja ya, dan posisi gue juga udah ada di posisi yang lumayan pada saat itu ya. Jadi kayak khawatir kalau misalnya gue keluar terus ya udah nggak ada kesempatan lagi untuk balik lagi karena gue nggak punya ordal gitu. Gitu. Ya kan zaman sekarang ya Iya. di mana-mana ordal itu Nggak- aset ya. Iya benar. Iya, betul. Iya, betul. Itu tuh kalau yang dibilang di atasnya hoki ya kan. Di atas hoki ada. Di atas hoki ada ordal. Iya. Iya, jadi pendidikan dulu, ya kan supaya kita Iya. keterima kerja tuh kita punya skill-skill. Oke. Di atas skill ada hoki. Oke. Di atas Oke. hoki ada. Jadi kalau nggak punya skill, nggak punya hoki, tapi punya ordal bisa. Bisa ya. Bisa. Tapi itu di negeri kok. Iya, sampai di praktekin ya. Ya, lanjut. Nah pada saat itu ya gue ngerasa kayak waduh, karena gue pengen baik-baik, maksudnya kayak semuanya komunikasinya baik, orang tua juga baik, ya udah karena belum diizinkan, ya gue bertahan dan doa-doa aja sih, kayak misalnya pengen dapat circle, pengen dapat ini beneran emang di situ ngerasa kayak hidup tuh 24/7 di kerjaan, kayak nggak ada kehidupan luar, kayak nggak bisa berkembang rasanya, ya berkembangnya cuman di dunia itu aja. Tapi itu ada hari libur ya? Maksudnya Sabtu Minggu Nggak ada. bener-bener Nggak 7 ada. Kan itu kan langsung masuk ke project kan? Iya, Maksudnya di project. daerah di daerah Iya. yang jauh dari masyarakat ya? Ya itu kondisinya jauh gitu ya, project dan itu memang hampir rata-rata proyek seperti itu sih memang. Cuman kan ya bagi mereka yang tahan dan memang punya passion di situ ya mereka oke Enjoy aja. aja. Mungkin ya makanya aku bilang tadi bukan masalah ininya ya, bukan Circle yang masalah toxic atau atau apapun bukan itu itu ya. Tapi emang- Maksud aku memang kondisinya itu nggak sesuai aja sih Sama sama hati passion Ya, sama gitu. pribadi ya. Nah, cuman di awal mau nggak mau gue harus terjun karena Oke. gue harus belajar. Ya. Yap. Gitu kondisinya gitu aja sih, sesimpel itu. Nah, jadi terus tuh timelinenya gue doa kayak misalnya pengen ditunjukkan jalan gimana gue bisa resign dengan nyaman, orang tua gue ngizinin gitu-gitu. Jadi sepanjang itu sih yang gue lakukan tuh nabung banget. Ya, realistis ya? Ya realistis nabung. Kenapa? Karena gue pengen nanti kalau gue resign, gue pengennya sih lanjut langsung di situ, lanjut studi, Ya. langsung lanjut studi di situ. Cuman ya itu tadi gue nabung biar nanti nggak ngeberatin orang tua ketika gue selesai, Iya, betul. gitu. Nah, tuh jadi gue sepanjang itu ketika belum diizinin, ya gue berdoa pengen diizinin dan gue nabung. Nah sampailah di titik timeline berikutnya adalah setelah 7 Oktober Ya. 2023. Tiga. Nah di situ ada Bang Hawariun yang ngebuat postingan itu Story, kan, yang story. kita Iya. story Buat itu story. Ya pengen berjuang yang bareng. pengen berjuang bareng untuk Dia ada M mau ya, ya? Aku mau- pengen buat tim yang bener-bener pengen serius Iya. dan ini. Kalau kalian mau, Komen mau. komen mau. Komen mau, oke. komen mau Akhir- itu gua komen dah. Akhirnya dari situ ya. Dari ya. situ sih kan kita mulainya di situ gabung. Iya, grup. betul. Nah itu aja, itu kan udah satu momen yang aku ngerasa kayak ajaib banget gitu. Ketika aku minta circle, Allah tunjukin circle Ya. langsung dari ya salah satu Ya. besar lah, nama besar gitu ya yang kita tahu gitu kan. Nah, itu satu dapat, itu gue bersyukur banget walaupun pada saat itu masih sedih juga sih. Kan kalian pada ini kan yang kalian ketemu pertama yang gue nggak bisa ikut itu. Oh, Oh iya, mungkin- itu waktu Yang halal bin kita halal. foto Nah, aja. ini nanti fotonya kita letakkan di sini. Ini fotonya di sini. Foto Di pertama sini. nih. Iya, halal bin halal itu itu kan. Iya. halal ya. Meet and greet pertama lah. Iya, meet and greet pertama. Pokoknya waktu pertama kali gue ngeliat Iya. mukanya seorang ini Ari Alamsyah. Ari Alamkut. Oh iya ternyata pakai kacamata. Oke. Oke ya coy. Oke. Nah, waktu itu udah selesai tuh kan. Terus timelinenya kita setelah tadi kalian ketemu tuh gue langsung kayak mikir, wah ini teman-teman bisa kumpul. Nah nanti kalau misalnya sering Ya. kumpul ya gue sendiri kayaknya terasingkan Ya, gitu. iya. Ada perasaan gitu sih dalam hati. Oke. Ini serius banget itu. Terus gue doa lagi, ya Allah kayak kapan ya bisa nggak ya gue gabung ke sana gitu. Tapi dalam hati aja gitu. Itu sebelum Lebaran tuh, bulan 3 gitu. Oke. Nah, nggak tahu kenapa ini tadi ya, maksudnya kayak kekuatan Ya. hati gitu, kekuatan hati, kekuatan doa, semuanya. After Lebaran, waktu Lebaran banget itu, ya orang tua gue tiba-tiba gitu, tiba-tiba aja kemarin tahun lalu katanya mau S2, Ya. masih mau apa enggak? Ah. Nggak tahu tuh kok bisa tiba-tiba ditawari sendiri, padahal gue nggak ada minta.
gue nggak ada gimana-gimana. Ya mungkin gue cuma cerita aja kalau di project itu memang secapek itu emang. Iya. Tapi ya gue bilang ya wajar lah, laki-laki emang temannya capek gitu kan. Nah jadi kan Kelas. lu Oke, lanjut bro. iya kan. Iya, Ya betul. laki-laki itu memang temannya capek, gue bilang gitu. Nah ya udah nggak apa-apa. Tapi Kalau perempuan tempatnya apa? perempuan itu tempat melepas capek. Iya lanjut. Oke. Ini nanti ada interaksi. Berarti kayak masuk ke teori keseimbangan tadi ya? Nah. Ya benar gak? Iya benar. Benar kan? Keseimbangan itu. Iya, laki-laki itu kan goyang kan? Iya. Nah, Ingat ya guys, teori keseimbangan dari Elskov. oke. Nah, langsung gue bilang, iya, emang masih kepengen sih. Cuman kan kemarin nabung, ya mungkin awal-awal kemarin tuh takut nanti tabungannya belum cukup gitu kan. Iya. Ya udah, habis itu terus dibilang, oh, ya udah mau daftar di mana? Daftarlah gitu. Wah gitu. Pada saat itu langsung gencar nyari universitas. Oke. Untuk lanjut ke master Iya. gitu kan, lanjut pendidikan. Nah, dapatlah tiga lokasi. Lokasi pertama itu ada di Jogja, kedua ada di Bandung, ketiga ada di Bogor. Oke. Nah, pada saat itu satu persatu itu terhabis itu, maksudnya terseleksi. Nah, harapannya sih gini ya, harapannya gue tuh gue nggak pengen gue pindah. Gue kan niat awalnya memang bukan karena nama Bang Hawa ya. Ini jujur Oke. gue bilang ya. Gue pindah itu bukan karena nama Bang Hawa, tapi karena gue awalnya sebelum Bang Hawa ketemu circle Bang Hawa, gue udah memang pengen lanjut S2 gitu. Oke. Jadi emang pengen S2-nya. Jadi makanya gue fokusnya nyari S2-nya dulu nih. Iya. Nah, jadi gue kejar tuh antara dua itu. Nah, tapi gue tetap doa. Tolong berikan pilihan yang terbaik biar gue bisa improve, biar bisa berkembang sepesat-pesatnya gitu kan. Akhirnya masuk. Akhirnya ya tuh masuk Ya. di Bogor dan sekarang bisa ada di sini barangkali ya semuanya. Masya Allah. Itu kalau dari Gitu sih. jadi Jauh banget. doa dan ikhtiar, Iya. ya kan? Doa pengen punya circle yang baik karena keresahan dalam hati Iya. di pekerjaannya itu kurang cocok, Iya. ya kan? Tapi secara realistis pun harus nabung juga, itu Iya, betul, ikhtiarnya. betul, betul. Karena nggak mungkin kalau doa tiba-tiba keluar, apalagi nggak diridoin orang tua ya. Iya, Jadi harus ada yang backup lainnya lah ya. Walaupun Allah tahu dan akhirnya Allah bantu ketika Lebaran ditawarin kuliah S2. Iya. Jadi pelajarannya adalah doa itu harus seimbang dengan ikhtiarnya. Betul. Ketika udah ikhtiar baru tawakal dan ada hasilnya. Ya, Iya. gitulah. Kalau dari seorang programmer, Wede, udah Oke. programmer. Oke. Kalau dari aku sih awal-awal kan emang udah nge-follow maksudnya udah nge-follow Ustaz Felix, udah nge-follow Bang Hawa kan. Iya. Dan ikut isu terkait Palestina itu udah lama banget ya. 2 minggu setelah tanggal 7 Oktober itu ya. Oke. Bang Hawa tuh nge-post gitu kan. Nah, Sama itu juga ya, itu kan. itu. Nah, Story kita itu lah juga ya. nge-reply Iya, mau gitu. Dan itu dibalas tuh kayaknya 2 hari setelah itu. Iya. Waktu dibalas langsung dikasih grup kan. Ya, link langsung grup. link, Link. Telegram ya, Link Telegram. Telegram. Nah, masuklah gitu. Dan situ baru tuh belajar langsung ya intinya langsung ketemu sama Bang Hawa gitu kan. Ya. awalnya tuh beliau tuh pokoknya ngirim video lah tiap hari ya. Iya, ngirim video harian gitu ya, kayak vlog gitu kan. Acara. Iya, betul. Kalau kalian udah nonton kasih reaksi burung ya. Iya, betul. Iya, Kita tuh nggak bisa ngechat kan? Nggak bisa. Nah, dan itu kalau buat teman-teman yang tahu, kita tuh filternya tuh panjang teman-teman. Panjang banget ya. Iya. Panjang Volunteer-nya banget gitu. panjang. Nah, Tapi ada tiga tahap tuh Iya. sebelum kita ke tim inti kan. Lah, ya. Pokoknya caranya jadi dikasih link 1 jam. Iya betul. Itu kita harus ngeklik tuh. Iya, harus ngeklik gitu. Itu waktunya Kalau terserah. setelah itu tuh iya. hilang kan? Nggak ada. Linknya udah dia hangus gitu kan. Iya. Makanya Cara ada yang filternya masuk, gitu. ada yang enggak gitu kan. Ya, Nah, cara filternya tuh filternya kayak gitu. Benar. Nah, jadi maksud Bang Hawa, siapa sih yang pengen nonton video Bener-bener gitu kan? serius. Bener-bener serius gitu kan. Iya. Nah, masa dengan ngetik mau aja itu udah susah Males gitu kan. gitu. Males gitu. Benar. Seingat kita tuh kemarin tuh cuma 1000-an kan. Dari total 1 juta followers Bang Hawa. Nah, itu Komennya kan apa? Mana? Oh iya. gas. Itu awal banget ya. Iya, itu awal banget ya. Awal Itu banget ya. itu tanggal berapa? Bro? Tanggal Itu setelah ini tanggal dia, 7 ya? 4 Desember. 4 Desember. Iya kan? Oh berarti enggak. Oh langsung iya. Oktober, 4 Desember. November, Agak-agak Desember. berjarak. Dua Agak bulan, jauh emang dua kan? bulan, Nah. 2 bulan. Iya betul, agak Iya. jarak emang. Ini nih, gas. Langsung dikasih link telenya. Iya betul. Nah, dari situ kita belajar tuh. Qadarullah tuh alhamdulillah kita bisa
diamanahkan sama Bang Hawa ya Iya. untuk ngebentuk suatu organisasi kan, suatu komunitas yang dimana situ kita saling belajar tuh. Iya. Nah barulah aku tuh ketemu sama teman-teman semua di sini gitu, Bro Aska, Bro Kavin gitu kan, dan teman-teman yang lain gitu. Iya. Nah pas awal-awalnya pas halal bin halal itu Halal bin halal. halal bin halal, Halal bi halal. halal bi halal. Iya, Nah, nggak ada binnya kalau bin. oh kalau bin itu apa? Berarti Nama orang bokap, tuanya, nama bokap. Oh nama bokap ya? Iya. orang tuanya namanya Halal. Halal. Oke. Kalau dulu kita ada teman halal namanya. Namanya halal. Halal bin halal. Iya, nama ininya sama. Sama. Anak bapaknya. Anak bapaknya. Oh. Sama zaman dulu juga gitu. Abdullah bin Abdullah sebenarnya Oh, kan. gitu. Namanya sama. Oh jadi maksud antum tuh tadi salah apa bener nih? Binnya salah. Salah bin ya? Salah bin Halal bi halal. Halal bi halal. Nah jadi ya ketemu sama Bang Hawa, baru lihat muka Bro Kavin gitu yang Ya. wah aku pikir tuh Nggak usah di framing itu. Nggak Iya. usah. Langsung aja. ya kayak orang-orang Korea gitu. Oke. Gila keren banget gue bilang gitu kan. Jadi kayak gini nih Iya, Bro terus. Kavin gitu. Nanti kita zoom. Sangat percaya gitu Bisa kan. di filter ya. Kim Jong Iya, Un, Kim Jong sangat Un. percaya gitu. Daddy Shop. Namanya Dulu awal-awal stationary gun. Standard Guard ya. Pindah ke training squad. Itu nama itu dari Bang Hawa ya? Iya, Bang Hawa. Dari Bang Hawa kan. Nah, selanjutnya baru kita Gua buat sendiri. pikir kok wibu banget. Wibu banget. Sebenarnya tuh kita Bang Hawa tuh teman-teman terinfluence sama Attack on Yang Titan. so tahu nih. Loh, lambang awalnya tuh lambang Attack on Iya, Titan Attack on loh. Titan. Wah, antum aku ini sangat mengikuti, Bro, ceritanya. Jadi aku tahu gitu kan. Lanjut. Nah, jadi ya banyak kelas lah sampai sekarang ya, sampai sekarang. Jadi ya kita udah sampai di titik ini, dan di titik ini aku ngasih tahu ke teman-teman semua kalau kita di titik ini tuh kita udah benar-benar deket banget teman, kita udah deket banget, dan currency kita terkait hubungan kita semua ini itu bukan tentang dunia lagi gitu, tapi tentang Ya. visi yang gede gitu. Iya. Tapi kalau Bang Askaf tadi kan terus sendiri ada keresahan dalam hatinya dia. Oke. Tapi kalau lu ada nggak? Ya keresahan tuh kayaknya bukan cuman Bro ya, kita Iya. semua tuh rasa resah gitu kan. Iya, Nah, iya. resahnya tuh Tapi kalau lu bikin apa? Lu bikin kalau gue sih rasanya tuh kenapa kita tuh kalau aku kan emang backgroundnya kan IT ya, Iya, background iya. IT, software engineer gitu kan. Nah jadi resah aku tuh ya banyak dari sistem kayak sosial media ataupun banyak tempat kita untuk bereksplor ya, Iya, berkarya itu tuh punya batas-batas gitu. Iya, Jadi mana terbatas. ketika kita bicara tentang Palestina itu tidak diterima sama mereka gitu, tidak Banyak yang disambut lah. ngeblokir, banyak Ya, yang tidak ngeblokir. disambut dengan baik lah gitu kan. Nah, jadi aku mikir gimana ya kalau misal ada tim IT gitu, Iya. tapi value-nya tuh value Islam gitu. Iya. Itu jadi keresahannya tuh terkait itu. Aku tuh pengen ngebentuk sebuah tim tapi IT gitu. Makanya ketika masuk ke Bang Hawa, Iya. waktu masuk itu, aku tuh nulis kalau aku tuh emang buat IT. iya emang kemampuan aku tuh emang di IT gitu, di IT. Kesimpulannya berarti lu resah terhadap media sosial yang Media sosial. Sistem lah ya, Sistem yang dimiliki. teknologi. yang dia tuh nggak seimbang ya Iya kan? betul. Dia tuh terlalu memihak ke kiri gitu ya. Iya, ibaratnya. memihak ke kiri Ketika lah. lu Kita- ketika lu pengen speak up ada. Ya kita nggak disambut dengan baik Ya, lah disambut terhadap dengan batas. Twitter mereka gitu. Di take down. Iya, Terdetek betul. tuh. Makanya akun-akun Ustadz kita kan juga banyak ya. Banyak yang udah syahid. Syahid. Betul, udah sahid ya. Masya Allah. Berapa mau akun Ustaz Felix ya? Akun lu udah pernah syahid dong? Hampir. Hampir Serius, syahid. hampir. Hampir. Hampir hilang. Karena kemarin gara-gara itu. Dibegal. Betul. Iya, dibegal sama Dibegal sama ini. orang yang buat sistem kan? Yang buat sistem. Iya. Iya, karena ngomongin ya Pales. Nggak boleh. Ya ngomongin itulah, Iya. ngomongin itu. Syahid ya benar. Kan nggak boleh kan? Tapi langsung masuk surga insya Allah akunnya. Iya kan nggak boleh kan? Iya. Nah, Oke, berarti ya resah dan Tapi itu pengen bisa dihilang kan? nanti bisa tit gitu. Oke, mantap. resah dan pengen menciptakan ya. Oke. Resah dan pengen menciptakan dan sesuai bidang lu IT di IT juga. Iya Yoi, betul. betul. Pengen intinya tuh pengen dakwah tapi di bidang IT. Iya. Fokus gitu gitu. Yang akhirnya bertemulah di satu forum itu. Betul. Berarti intinya adalah sama-sama resah dan pengen bergerak. Bergerak ya, pengen bergerak. bergerak. Pengen mempunyai ambil peran lah ya. Ambil peran, betul. Nah, kalau gua jujur walaupun gak ditanya gue pengen cerita. Langsung aja. Oke. Udah. Oh, Oke, pengen ditanya. Oke. Pas dengar Bang Askaf cerita itu dia berdoa pengen punya Oke. circle baik. Jujur itu gue sama kayak gitu. Oke. Yoi, jujur. Gua nggak kayak sosmed terbatas enggak. Oh, beda, kayak gitu ya? beda. Gua rasakan doa. Gua mau jihad Iya. di IT. Iya, gua nggak. Iya sih. Itu terlalu. Iya. Oh, maksud antum? Wah,
Ustaz Felix nakama di kalian. Gimana? Kita asal framing yang wibunya jelek aja, wibunya jelek. Lah, Kalau aku lucu. wibu. Kalau lucu. Wibu Ustaz ya. Felix wibu. Ustaz Felix wibu. Ustaz wibu Ustaz. Ustaz wibu Ustaz. Wibu kan Ustaz? Nah, nakama, sama-sama nakama. Sama-sama nakama. Iya, tapi intinya pas Bang Asep cerita itu, gua dapat poin adalah ternyata kita memang dipertemukan karena latar belakangnya sama gitu. Ya, Gua doa jujur. Oke. Gua doa Bisa kasih ada. Gua doanya ini gua selalu doa ya, Ya. doa yang gua ulang-ulang dari gua kelas 12. Gua enggak kelas 11. Itu gua masih di pondok. Kenapa enggak kelas 10? Iya, karena kelas 11 itu pengen nawar jadi nawar. Oh, lanjut. Kelas 11. Enggak, jujur kelas 11 itu gua karena di komen ustadz gua. Gue termasuk adalah orang yang hafalannya banyak. Masya Allah. Tapi enggak. Ini kita Iya. respect maksudnya. Hafalannya banyak tapi tajwidnya jelek. Oke. Cara membacanya jelek. Oke. Dan itu di dunia pesantren itu minus banget itu. Jadi Iya. kalau lu punya hafalan banyak doang, enggak terlalu dinilai gitu. Tapi kalau lu punya hafalan dikit tapi tajwid lu bagus, itu dinilai gitu. Berarti Nah, bukan tentang bukan tentang kuantitas tapi kualitasnya Oke. dinilai itu. Nah di situ gue mulai resah gimana nih masalahnya ustadz yang nilai gue ini adalah ustadz yang memang dilihat sama semua orang gitu, maksudnya memang bagus gitu Bagus secara banget. ininya. Akhirnya gue doa lah, ya Allah, udah kelas 11 nih, Ya. waktu gue di pesantren tinggal dikit nih. Oke. Kapan lagi gue bisa membenarkan kalau nggak di pesantren gitu. Iya. Kalau di pesantren nggak bisa, apalagi di luar kan Di luar, ibaratnya betul, gitu kan. betul. Jadi gue doa di situ, ya Allah pertemukan saya dengan orang yang bisa bimbing saya lebih dekat dengan pokoknya gitulah intinya Iya. adalah. Akhirnya ditawarin lah untuk belajar tahsin. Tapi itu singkat cerita, doa itu yang selalu gue ulang untuk sampai sekarang gitu. Gue doa, ya Allah, jika orang yang kau temukan denganku itu baik terhadap aku denganmu ridhomu, maka dekatkanlah. Jika orang itu malah menurutku baik itu, aku nyaman dengannya, tapi itu buruk terhadap aku malah menjauhkanku darimu, maka buatlah ia mendekatkanku denganmu gitu. Jadi kalau dia memang kita kayak nyaman, tapi sebenarnya tuh dia bikin kita malah lalai, bikin kita nggak sholat, bikin kita ini, tapi kita nyaman sama dia, kita dapat duit, mungkin dapat gaji gitu. Makanya gue doa pertama gue ini sih, jauhkanlah aku dengan orang itu. Tapi gue perbaiki lagi doa gue, buatlah dia untuk bisa jadi baik denganku gitu. Jadi kalau dia adalah orang yang jahat, menjauhkanku darimu, coba buat dia balikin hati dia biar aku dekat, biar dia itu mendekatkanku denganmu gitu. Oke. Intinya dua itu. Ya. Ya doa itu yang selalu gue ulang-ulang sampai sekarang gitu. Jadi gue merasa ketika gue dipertemukan dengan seseorang, itu bukan sekedar pertemuan, pasti ada makna di balik itu kan. Hikmah lah ya. Ada hikmah di balik itu. Iya. Nah ya udah akhirnya ketemu kalian semua. Pun ketika bertemu seseorang pasti ada hikmahnya juga, semuanya itu ada hikmahnya. Jadi gue berharap ya kalau emang dia mendekatkan gue dengan Allah, Iya. ya lancarkanlah gitu hubungan gue. Kalau emang dia ngejauhin, coba buat dia jadi baik gitu, jadi mendekatkan gue kepada Allah juga gitu. Oke. Jadi itu doa yang selalu gue ulang sih, karena gue ngerasa pertemuan gue itu ya udah didesain sama Allah gitu. Oke. Sama itu sih. Jadi ya akhirnya ketemulah itu di 7 Oktober, ketemulah dari Bang Hawa. Jujur gue adalah follower Bang Hawa di kelas 8 SMP. Gue tertarik sama Bang Hawa tuh. Awal-awal dia masih rambutnya gondrong. Iya. Tapi gue bilang ke kakak gue pengen kayak dia nih gitu. Kakak gue nggak percaya, pesimis. Udah nggak usah lu aneh-aneh aja gitu. Udah lu di pesantren aja gitu. Digitin gue. Kita percaya. Iya, akhirnya kelas 11, kelas 12 pengabdian. Ya. Setelah lulus tahun udah megang HP. Di pondok kan nggak boleh megang HP. Oke. Di kelas Berapa tahun? 7 tahun nggak megang HP. 7 tahun. 6 tahun nggak megang 6 tahun? HP. 6 tahun nggak megang HP. Pas tahun ke-7 pokoknya setelah lulus megang HP lagi, itu dapat story itu. Akhirnya nggak nyangka juga bisa sampai deket sama Bang Hawa, bisa ngobrol terus gitu. Iya. Jadi kayak gitu sih ceritanya, berawal dari doa dan keresahan itu. Oke. Sama sih akhirnya ya udah kita ketemu Bang Alam, Bang Askar sampai sekarang gitu. Ya semoga sampai benar kata Bang Alam ya, hubungan kita bukan cuma di dunia, sampai akhirat ya. Oke. Sampai akhirat seperti itu. Jadi kalau ditarik kesimpulannya dari kita bertiga, awalnya adalah keresahan dan doa ya. Keresahan yang sama membuat kita satu visi gitu. Ya. Kenapa orang yang sudah sampai puncaknya kebanyakan kembali ke agamanya? Let's say udah tua, Oke. habis itu makin rajin ibadahnya. Ketika seseorang itu punya tujuan hidup,
ketika orang-orang itu punya tujuan hidup ya, otomatis ada sesuatu titik yang ingin dia capai dalam hidup. Betul. Udah, Betul. ada yang titik yang makanya namanya tujuan, ya kan? Namanya tujuan di dalam hidup. Nah, pertanyaannya, Kalau dilihat juga, emang kalau orang punya keresahan atau latar belakang yang sama, dia tuh mudah akrab. Walaupun Oke. dia nggak sedarah ya. Oh, Walaupun dia nggak betul, sedarah betul, gitu. betul. Misalnya contoh orang Medan ya. Orang Medan kalau nanya, margamu apa? Itu misalnya ya kan. Margaku Sinaga itu. Sama itu. Sinaga. Sinaga. Marga Sinaga, Maka gitu kan? gitu. Makan. Ayo rumah anggap aja. Iya. Iya nggak sih? enggak.